Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya ingin menjelaskan mengenai koordinat kutub. Sebelum kita masuk kepada rumus dari koordinat kutub, pertama saya ingin menjelaskan tentang pengertian dari koordinat kutub terlebih dahulu. Koordinat kutub yaitu suatu sistem koordinat dua dimensi di mana di setiap blok pada bidang ditentukan dengan jarak. Ini dia, setiap blok pada bidang ditentukan dengan jarak. Yang garis putus-putus ini dan ini titik nol. Mulai dari titik 0 sampai pada titik A ini disebut dengan R yang telah ditetapkan, dan sudut yang sudah ditetapkan. Ini dia, sudut yang telah ditetapkan sama dengan alfa. Perhatikan gambar di bawah ini. Di sini sudah tertera A, R, R1 A1 dan R2 A2, R3 A3, R4 A4. Di sini sudutnya alfa, di mana 0 derajat sampai A1 0 derajat sampai 90 derajat. Untuk A2-nya, ini dia 90 derajat sampai 180 derajat sudutnya. Untuk yang A3 sampai 270 derajat. A4 dari 270 derajat sampai 360 derajat. Ini dia sudutnya. Bisa dilihat. Ini. A1 0 derajat sampai 90 derajat. A2-nya mulai dari 90 derajat sampai 180 derajat. A3-nya 180 derajat sampai 270 derajat, dan A4-nya 270 derajat sampai 360 derajat. Setelah kita lanjutkan kepada materi selanjutnya, yaitu hubungan koordinat kutub dan koordinat kartesius. Di sini saya sudah menggambar sebuah contoh koordinat kutub di mana sisi miringnya yaitu R, sisi depannya adalah Y, dan sisi sampingnya adalah X. Maka jika diketahui koordinat kutub R, A, di sini koordinat kutub yang sudah ketahui yaitu R-nya dari titik yang sudah ditetapkan dan alfanya, sudutnya, telah ditetapkan. Untuk mencari koordinat kartesius, kita mencari dulu tentang kosinusnya dulu. Kosinus alfa sama dengan, kosinus alfa itu kan sisi samping per sisi depan. Sisi sampingnya itu X. Sisi samping per sisi miring, maaf. X per R. Kalau sinus alfa sama dengan Y per R. Kita buat aja, langsung kita simpulkan di samping. R-nya ini kita pindahkan. Jadi X sama dengan, kan kita mencari X, maka X sama dengan R, kosinus alfa. Nah, seperti itu. Nah, yang ini kita pindahkan juga. Y sama dengan R, sinus alfa. Ini dia. Untuk mencari kartesius. Dan yang kedua, untuk mencari jika diketahui koordinat kartesius. X dan Y, ini yang diketahui X dan Y-nya. Jadi kita mencari R dan alfanya. Untuk mencari R-nya sama dengan kita menggunakan rumus Pitagoras, X kuadrat ditambah Y kuadrat. Ini dia untuk mencari R. Sedangkan untuk mencari alfa, kita menggunakan rumus dari tangen alfa. Yang dimana D per SA. Sisi depan per sisi samping. Yaitu sisi depannya mana? Sisi depannya
Y, sisi sampingnya X. Jadi ini dia, Y per X. Baiklah, kita masuk kepada contoh soal yang pertama. Di sini diketahui koordinat kutub. Ini dia koordinat kutubnya. R sama dengan 8 dan sudut yang telah ditetapkan sama dengan 60 derajat. Kita disuruh mengubah ke dalam koordinat kartesius, yang dimana kita mencari nilai dari X dan Y. Untuk mencari X, dalam koordinat kutub kita telah tahu bahwa R, kosinus atau dikali kosinus alfa. R dikali kosinus alfanya kan tadi 60 derajat. Berarti nilai R-nya 8 dikali kosinus dari 60 derajat, yaitu setengah kan? Berarti 8, ini dia, 8 dikali setengah sama dengan 4. X sama dengan 4. Untuk yang Y, R dikali sinus alfa. R dikali sinus 60 derajat. R-nya 8, sinus dari 60 derajat yaitu setengah akar 3. 8 dikali setengah akar 3, 4 akar 3. Jadi, nilai Y dan X 4 akar 3. Ini dia. Setelah kita lanjut kepada judul materi yang selanjutnya yaitu identitas trigonometri. Sebelumnya kita telah membahas mengenai trigonometri dan sudut-sudut istimewanya. Di sini saya sudah menggambarkan sebuah segitiga siku-siku yang dimana sisi depannya A, sisi miring C, dan sisi sampingnya B. Untuk mencari sebuah rumus identitas trigonometri, kita menggunakan sudut-sudut istimewa yang kita ketahui kan kemarin kita telah mempelajari sudut-sudut istimewa, sinus, kosinus, tangen, kosekan, sekan, kotangen, semuanya. Nah, di sini kita akan pelajari lagi karena di sini kita ingin mencari rumus dari identitas trigonometri yang dimana sinus alfa sama dengan A per C, sisi depan per sisi miring. Kosinus alfa sama dengan B per C, pada segitiga ini kan. Tangen alfa sama dengan A per B, kosekan alfa sama dengan C per A, dan sekan alfa sama dengan C per B, dan kotangen kebalikannya berarti B per A. Ini dia. Kenapa saya tulis ulang kembali? Karena agar kita lebih mudah nanti untuk memindahkan rumus identitas trigonometrinya. Dan selanjutnya di sini saya akan membuat rumus dari Pitagoras. A kuadrat ditambah B kuadrat sama dengan C kuadrat. Untuk mencari rumus identitas kita juga membutuhkan ini, di mana nanti di sini kita akan membaginya menjadi, kita bagi dengan C kuadrat. Karena yang di sini kan adalah C kuadrat, makanya kita bagi dengan C kuadrat juga. Maka nanti di bawah hasilnya akan seperti ini. A per C kuadrat ditambah B per C kuadrat sama dengan C per C kuadrat. Langsung masukkan saja. A per C, mana tadi A per C? Berarti A per C ini rumus dari sinus. Berarti ini sinus alfa kuadrat ditambah B per C. B per C sama dengan kosinus. Berarti ini kosinus alfa kuadrat sama dengan C dibagi C, 1. 1 dikali 1, 1. Berarti ini 1. Ini rumus yang pertama ya. Sinus alfa kuadrat ditambah kosinus alfa kuadrat sama dengan 1. Untuk rumus yang kedua sama. Kita buat juga A kuadrat ditambah B kuadrat sama dengan C kuadrat. Untuk yang ini kita bagi dengan B kuadrat.
Ini dia A per B kuadrat ditambah B per B kuadrat sama dengan C per B kuadrat. A per B, rumus dari tangen alfa, sama dengan tangen alfa kuadrat ditambah B per B, 1, sama dengan C per B sekan alfa kuadrat. Ini untuk rumus yang kedua. Untuk rumus yang ketiga sama juga. A kuadrat ditambah B kuadrat sama dengan C kuadrat. Kita bagi ini dengan A kuadrat ya. Berarti di sini A per A kuadrat ditambah B per A kuadrat sama dengan C per A kuadrat. Berarti nilainya A per A ini kan 1 ditambah B per A. B per A tadi rumus dari kotangen. Berarti kotangen alfa kuadrat sama dengan C per A kosekan. Kosekan kuadrat. Ini dia rumus yang ketiga. 1 ditambah kotangen alfa kuadrat sama dengan kosekan kuadrat. Jadi itulah rumus untuk mencari identitas trigonometri agar lebih mudah kita saat ujian kan. Kita ingat saja sudut-sudut istimewanya, kemudian kita masukkan ke dalam rumus dari Pitagoras, teorema Pitagoras, lalu kita bagi dengan A, B, dan C secara berurutan, bergantian maksud saya, dan kita dapatkanlah hasil dari rumus identitas trigonometri. Mudah kan?